Shalom, kembali lagi kita bersama dalam program Rema bersama saya, Pastor Samuel Asari Arafat, dan saya percaya akan kasih karunia Tuhan yang selalu melindungi kita bagaikan perisai. Kejadian pasal yang ke-12 akan menjadi perenungan kita kali ini, yaitu Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sampai di situ dulu pembacaan kita, saudara-saudara. Saya yakin bahwa agak sukar saudara-saudara untuk pergi. Kalau misalkan saudara disuruh pergi, tetapi tidak diberitahu tujuannya kemana. Saudara disuruh untuk berangkat, tetapi tidak diberitahu mau berangkat kemana. Ya, kalau itu manusia yang menyuruh saudara, tentulah sulit untuk kita mengikuti keinginan itu. Tetapi saudara-saudara, kalau Allah yang berbicara, saudara-saudara, tentulah bahwa tidak mungkin seketika itu juga saudara-saudara Abram tiba-tiba menjadi percaya. Lalu kemudian saudara-saudara Abram mengikuti akan panggilan itu. Banyak yang kadang-kadang berpikir bahwa Abram karena berasal dari daerah yang tidak percaya akan Tuhan, tidak mengenal Allah, maka saudara-saudara banyak yang berpikir bahwa Abram adalah orang yang tidak percaya Tuhan atau penyembah berhala. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara dari keturunannya, Abram berasal dari mana, bahwa dia adalah keturunan daripada Sem, saudara-saudara, yang adalah keturunan yang mengenal Tuhan, maka tentulah Abram adalah orang yang sudah lama mengikut Tuhan. Dan ketika dia mendengar suara itu, dia kenal, saudara-saudara, dan sebab itu dia mematuhi akan panggilan itu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mencatat di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-11, tentang orang-orang beriman. Di sana saudara-saudara dikatakan demikian, ayat yang ke-8, "Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju." Dia memang tidak tahu tempat yang dia tuju, tapi dia tahu siapa yang menyuruh dia, saudara-saudara. Dan dia mentaati. Ketaatan inilah, saudara-saudara, yang membuat dia menjadi bapa segala orang beriman. Kebanyakan saudara-saudara kita mau taat karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tujuannya jelas, arahannya jelas. Tetapi Abraham, saudara-saudara, hanya percaya dengan janji yang dia terima. Dia akan menjadi berkat, dia akan diberkati, lalu menjadi bangsa yang besar dan diberkati, lalu kemudian dia masyhur namanya dan menjadi berkat, dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dia hanya percaya dengan janji itu, bahwa karena Allah yang berjanji, maka itu pasti digenapi, saudara-saudara. Maka dia taat untuk keluar dari negeri di mana dia berada dan meninggalkan semua siapa yang dia kenal di sana, sahabat-sahabat, kerabat keluarganya, saudara-saudara.
Dia pergi dengan istri dan tentunya dengan harta dan seisi rumahnya, dan seorang ponakannya mengikuti dia yang bernama Lot, yang walaupun kemudian berpisah di tengah jalan. Saudara-saudara, itulah yang membuat Abraham dipilih menjadi bapak orang beriman. Tuhan tahu bahwa ketika dia memilihnya, saudara-saudara, dia percaya akan apa yang dia sampaikan. Karena itu saudara-saudara, dia dicatat sebagai salah satu di dalam kitab-kitab orang beriman. Karena iman Abraham taat, walaupun dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Dan apa yang menjadi janji Allah atas hidupnya, saudara, itu digenapi dalam seluruh perjalanan dunia setelah Abraham, saudara-saudara. Dan bagaimana janji itu sampai kepada kita? Bagaimana saudara-saudara janji itu bisa menjadi bagian dan milik kita? Nah, di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, dikatakan demikian, 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menghalangi adalah kutuk. Kutuk hukum Taurat, saudara-saudara. Kutuk karena berusaha mendapatkan hasil itu dengan kemampuan sendiri. Tuhan patahkan itu, saudara. Dan melalui Yesus Kristus yang telah mematahkan kutuk itu, kita menerima roh dalam janji. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji kepada Abraham kita terima melalui iman. Sama seperti Abraham menerima janji Allah melalui iman. Dengan ketaatannya mengikuti perintah itu, saudara, walaupun dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Tetapi ketaatan dia, saudara, telah membawa dia kepada tujuan panggilan Allah. Pada akhirnya, kalau saudara membacanya di dalam pasal yang ke-13 nanti, Lot dan Abram berpisah, lalu kemudian Lot memilih tempatnya sendiri, dan Abram kemudian setelah Lot memilih, Abram ditunjukkan oleh Tuhan, sejauh matamu memandang ke sana dari tepi sungai itu dan itu. Tuhan membuatnya, saudara, yang begitu luas. Tuhan berkata, aku akan memberikan tanah itu kepadamu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membuat Abraham bisa mendapatkan dan menerima, itulah iman. Iman dikatakan dalam Ibrani 11 itu, saudara-saudara, dengan jelas kepada kita dikatakan di sana bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harapkan walaupun belum kita lihat, tapi kita telah menerimanya dalam iman. Sehingga dikatakan di dalam Galatia pasal 3 tadi ayat 14, roh perjanjian itu, roh janji itu kita terima di dalam kita, saudara. Jadi saudara yang saya kasihi, iman itulah yang membuat Abraham, saudara, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tidak tahukah kita, saudara, bahwa kita dipanggil sama? Kita dipanggil untuk diberkati oleh Allah. Dan kita dipanggil, saudara-saudara, untuk menjadi berkat. Ingat akan hal ini. Bahwa, saudara-saudara, saya pernah membahas pada pasal-pasal sebelumnya, saudara-saudara, perjanjian berkat. Bahwa berkat itu adalah perjanjian Allah atas kita melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Maka berkat Abraham menjadi bagian milik kita. Kita terima dalam iman, saudara. Ketika saudara bekerja, ketika saudara pergi dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau harus berangkat dalam iman bahwa persediaanmu sudah ada karena Kristus Yesus telah menyediakan. Bukan bosmu, bukan perusahaan, bukan kantor di mana engkau berada, saudara-saudara, yang menjadi jaminan untukmu, saudara. Tapi jaminan kita adalah karena Kristus Yesus sudah mematahkan kutuk atas hal itu. Sehingga bagian kita sudah ditetapkan.
Sehingga berkat kita tidak bisa dirampas, berkat kita tidak bisa diambil, saudara-saudara. Berkat kita, asal kita berangkat dalam iman, dalam ketaatan, saudara-saudara. Jadi saudara, ketika engkau masuk dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, masuklah dalam iman. Dan terima semua dengan syukur karena iman, saudara-saudara. Bahwa persediaanmu sudah ada di tempat. Engkau tidak perlu takut bahwa ada orang yang menyikut. Engkau tidak perlu takut bahwa ada orang-orang, saudara-saudara, yang melakukan hal-hal yang tidak benar dalam bekerja. Dia menipu, dia berbohong dalam bekerja, dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji dalam bekerja. Engkau tidak perlu pusing dengan semua itu. Kalau engkau jalan dalam iman, janji Allah bahwa kutuk saudara-saudara sudah dipatahkan Yesus di kayu salib, maka tidak ada yang bisa mengambil bagian yang sudah ditetapkan berkat bagi hidup saudara. Baik itu saudara adalah berkat-berkat jasmani yang ada di sana material saudara, maupun saudara berkat-berkat yang mendatangkan berkat, yaitu pertumbuhan dan kesehatan imanmu dalam semua itu. Saudara-saudara, itu adalah persediaan Allah untuk kita. Itu adalah persediaan Allah. Sekali lagi, itu adalah persediaan Allah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bahwa perusahaan di mana engkau berada, kantor atau di mana engkau bekerja, usaha yang engkau bangun, saudara-saudara, itu saudara-saudara adalah kekayaan Allah yang disediakan untukmu, untuk kau saudara-saudara diberkati, menerima, mengambil janji Allah kepada Abraham, karena kita adalah anak-anaknya, saudara-saudara, di dalam iman. Ya, karena percayanya Abraham kepada panggilan Allah dan mengikutinya, saudara-saudara, sehingga dia mendapatkan itu. Lewat itulah saudara, kita juga menerima hal yang sama. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 Galatia 3, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Hidup dari iman, saudara-saudara, dari percaya. Percaya kepada apa? Iman kepada apa? Iman kepada apa yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Bahwa dengan kematian di kayu salib Yesus, untuk apa saudara dia mati di kayu salib? Dikatakan dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya di dalam dia, saudara. Dia rela, saudara-saudara, untuk menderita. Dia rela untuk semua yang terburuk di atas kayu salib. Karena dia punya iman di dalam dirinya bahwa yang terbaik pasti kita terima ketika dia menanggung semua yang buruk, saudara. Dan saya tidak meragukan dan jangan meragukan iman Yesus. Karena iman Yesus pasti, saudara-saudara, akan terjadi seperti yang dia imani. Kalau dia rela, saudara-saudara, tubuhnya dihancurkan, tubuhnya saudara didera sedemikian rupa, dicambuk, dihancur luluhkan, supaya kita menjadi sehat, supaya kita menjadi sembuh. Dia rela supaya, karena dia beriman bahwa dengan dia disakiti, maka dengan dia menderita, dengan dia mengalami itu saudara, penganiayaan itu, kita boleh menerima kesembuhan. Dia beriman bahwa dengan dia dihancurkan tubuhnya, kita boleh mengalami kesehatan ilahi, saudara-saudara, kesembuhan dan kesehatan ilahi di dalam dia. Jadi saudara, di dalam Tuhan Yesus semua bekerja karena iman. Karena itu saudara-saudara, kita orang percaya hanya percaya, beriman. Ketika engkau masuk dalam kehidupanmu sehari-hari, masuklah berdasarkan iman kepada janji Allah. Bahwa Allah sudah selesaikan semua di dalam Yesus Kristus akan kutuk. Sehingga saudara-saudara dapat mengimani dan percaya bahwa persediaan yang ada menurut kekayaan dan kemuliaan Allah sudah ada. Jalan dalam iman, iman kepada kebenaran. Sekali lagi, kalau orang melakukan yang tidak benar, orang bekerja dengan sikut menyikut, orang saudara-saudara saling menjatuhkan, saling saudara-saudara memfitnah, saling saudara-saudara membohongi, tipu, menipu di dalam bekerja. Saudara tidak harus ikut, tidak perlu ikut, karena itu bukan kita.
Itu bukan kita, itu mereka. Katakan kepada dirimu, itu bukan saya Tuhan, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Saya jalani hidup bersama Kristus dalam iman. Karena apa saudara? Kita telah disediakan semua melalui kematian Kristus. Jadi iman kita kepada kematian Kristus yang telah menyelesaikan semua itu, sehingga semua sudah tersedia. Ketika kita pergi bekerja, ketika kita pergi melakukan kegiatan kita, membangun usaha kita saudara, bersekolah, meraih pendidikan kita untuk masa depan, semuanya itu saudara-saudara sudah ada disediakan di sana oleh Tuhan. Kalau engkau berjalan dalam iman, engkau percaya saudara-saudara, hidup bergantung di dalam kasih karunia Tuhan yang sudah menyelesaikan. Percayalah saudara-saudara, bahwa engkau akan menikmati segala kemurahan Tuhan, pemeliharaan, penyertaan, dan sama seperti Abraham menerima janji itu pada akhirnya, menurunkan Ishak saudara. Memang kadang-kala butuh waktu, karena iman itu butuh ketaatan dan membutuhkan waktu yang namanya taat saudara-saudara. Membutuhkan waktu, tetapi kita perlu taat untuk terus bekerja benar, bekerja kudus, bekerja berharga, bekerja punya nilai saudara-saudara dalam hidup ini. Jangan seperti orang dunia yang bekerja dengan nilai-nilai yang duniawi berikan dan bekerja tanpa kekudusan dan kebenaran ilahi. Kita bekerja sebagai anak-anak Abraham. Kita bekerja sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Dan ketika saudara diberkati, untuk apa? Abraham diberkati adalah untuk menjadi berkat. Ketika saudara diberkati adalah sebenarnya untuk menjadi berkat. Ini yang sering dilupakan orang. Ketika dia diberkati saudara-saudara, dia pikir bahwa ya memang itu adalah bagian milik pribadi. Tidak. Allah memberkati kehidupan kita saudara-saudara, baik itu secara rohani, jasmani tubuh yang sehat, lalu kemudian secara material saudara, Tuhan memberkati, bukan untuk tujuan pribadi kita. Allah tidak pernah memanggil seseorang untuk pribadi dia saja. Setiap kita yang dipanggil oleh Allah adalah untuk tujuan-tujuan bagi kemuliaan dia, dan adalah saudara-saudara tujuan-tujuan untuk kita hidup bersosialisasi di tengah kehidupan ini, menjadi berkat bagi sesama. Di sana, di tempat yang kau bekerja, itulah tempat pelayanan saudara. Orang-orang yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang memerlukan teladan hidup, disitulah saudara menunjukkan teladan. Ketika engkau bekerja benar, engkau bekerja dalam kekudusan, engkau bekerja dengan nilai-nilai saudara-saudara yang daripada Tuhan, dengan harga yang Tuhan telah taruh atas hidupmu, engkau sedang menjadi berkat. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang kau terima dari itu, berikan hasil ucapan syukurmu kepada Tuhan, tentu dengan cara-cara yang Tuhan tetapkan dalam kebenaran firman-Nya. Maka saudara yang saya kasihi, itulah maksud Allah memanggil kita, memberkati kita, dan membuat kehidupan kita masyhur saudara-saudara dan subur, adalah supaya orang-orang lain melihatnya, menjadi takut dan percaya kepada Tuhan, ikut menikmati berkat-berkat anugerah Tuhan itu. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Kiranya firman Allah ini saya berharap kita selalu membacanya dulu, dan kemudian biar itu menjadi rema, menjadi berkat dalam kehidupan saudara, dan sungguh-sungguh kehidupanmu diubahkan, dan engkau adalah orang-orang yang berhak atas berkat Bapa Abraham, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menyelesaikan itu bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan aku berkati seluruh saudara-saudara yang senantiasa mengikuti program ini dan diberkati oleh Tuhan. Menjadi berkat dimanapun engkau berada, karena di sana berkatmu sudah tersedia senantiasa. Jalan dalam kebenaran, kekudusannya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya ucapkan salam restorasi.